Tapi yang abang lihat pada waktu itu Bang Kasman lagi diapain? Dicekek. Dicekek, dipukul. Bang, tapi kan Bang Kasman gak ada leher Bang. Kayak gimana caranya bisa dicekek katanya. Makanya dipegang kerahnya. Nggak bisa, equality before law itu telah dilanggar oleh pengadilan. Dengan apa? Dengan memberikan fasilitas spesial terhadap Bang Hotman Paris. Ya Bang, beda status Bang. Yang satu saksi, yang satu Gua terdakwa. cucu sultan yang punya negara. Beda status. Negara aja gue bayarin gimana loh. Saudara Rasman Arif dan Sution, Anda dinyatakan tidak bersalah. Dan Iklim Hakim Anda bersalah karena pelak-pelak. Oke, kita taruhan Bang. Ya, Kita taruhan. taruhan. Abang mau berapa taruhannya? 50 juta Pak Ani? Boleh. Kalau pengacara lain ada di TV Bang, aku tuh kesel Bang. Oh, iya. Pasti dia ini lewat terus. Kalau bisa jangan dikasih panggung, jangan diwawancara. Kecuali Bang Firdaus loh. Bisa aja. Kalau bisa itu aku bilang tuh, kalau bisa tuh wartawan tuh wawancara terus. Karena lucu Bang. Dan gue gak ada marahnya. Gue gak pernah marah. Lucu, semakin banyak diwawancara. Semakin. Bang, tapi jadi pengacara Bang Rasman sekarang. Jadi. Aku kaget loh. Bang Firdaus jadi pengacara Bang Rasman. Dia nelpon gue. Oh. Nelpon. Tolong Adinda gabung. Oh iya? Iya. Kenapa kira-kira dia butuh Bang Firdaus tuh kenapa? Ya gak tahu kan, gue gak bisa menilai. Pokoknya Adinda gabung. Ada hal-hal yang gak bisa gue sampaikan. Oh oke. Menjaga kerahasiaan lah ya. Exactly. Tapi kenapa itu abang tiba-tiba di atas meja? Gak tahu itu. Asli. Demi Allah, demi Rasulullah. Tiba-tiba di atas meja aja? Enggak tiba-tiba, jadi gue kayak, gue kan ngeliat, gue pegang handphone begini. Tolong dong, jangan pukul klien gue. Tolong. Tahu udah di atas meja. Gitu. Perasaan gue begitu ngomongnya. Tapi kok tahu ada di atas meja. Kok bisa kayak gitu Bang? Makanya ketika ditegur sama jaksa, turun. Oh iya juga ya, gue di atas meja. Karena memang posisi bangku itu sempit. Sempit, nggak bisa buat balik aja susah. Kan di sana pengacara Iklim Hakim padat, depan belakang ada 6 orang atau berapa orang gitu. Di sini pengacara Rasman semua, penuh semua. Abang nggak sadar tiba-tiba ada di atas meja aja? Nggak sadar. Gini, itu secara spontan ya. Jadi kayak udah gelap gitu loh. Bagaimana gue naik pun gue nggak tahu. Entah gue begini kaki gue, entah gue gimana. Pokoknya gue di atas. Spontan aja Bang. Apakah itu ada kaitannya dengan kemampuan bela diri Bang Firdaus? Waduh, gue nggak tahu deh kalau itu. Gue nggak paham deh kalau itu. Ada tadi kan kemarin ada di wawancaranya Bang Firdaus bilang. Ada. Nah, Bang Firdaus katanya bisa bela diri apa aja Bang? Boxer, taekwondo sama. Boxing Bang? Ya masih. Boxer. Nggak ada istilah dulu tuh boxer. Boxing. Ya, boxing. Nggak boxer dulunya. Dulu namanya boxer. Ya. Taekwondo bisa juga Bang? Tahun 9 taekwondo bisa. Sabuk berapa Bang? Sabuk ijo. Sabuk ijo. Ya, okay. Dikit lah. Bisa bacagi, montong tarugi apa segala itu bisa. Apalagi silat bisa juga Bang? Silat bisa. Jadi langsung ke atas itu rencananya itu mau nolongin Enggak. Bang Rasman? Gini, karena klien gue itu dianiaya, gue ngeliatnya, kalau dari depan kan gue gak ngeliat. Kalau dari samping kan kelihatannya tangan dia kan dak gitu loh. Oh. Loh kok klien gue dikeroyok nih, datang lagi jaksa, gitu. Jadi gue spontan, dang. Gue tuh lagi baca WA. Maksudnya kan udah diketok tuh mau skor kan. Nunggu udah bubar lah ya, mau keluar gitu. Maksudnya bukan mau pulang, mau keluar. Udahlah balesin WA dulu, selama sidang kan gak sempet balesin WA kan. Udah balesin, gitu. Ini handphone masih ada di sebelah. Oh. Lah gue aja bingung nih cara naik gimana gitu loh. Tiba-tiba pokoknya ada di atas aja Bang. Gue udah begini. Woi. Lu gimana ini gue? Gue ditegur jaksa. Lu jangan naik lu, anjing lu, babi lu. Oh iya juga ya. Gue turun. Gue sampai pulang mikir, gue nanya sama anggota gue. Cara gue naik gimana tadi? Kan ini sempit, ini bangku. Ini bangku, ini Bu Eli dan ini. Kalau mau keluar kan misi bu, geser dulu bangkunya. Spontan aja ya. Tapi yang abang lihat pada waktu itu Bang Kasman lagi diapain? Dicekek. Dipukul. Bang, tapi kan Bang Kasman gak ada leher Bang. Kayak gimana caranya bisa dicekek katanya. Makanya dipegang kerahnya. Biar dapet. Kata aja. Lagian gedean badan Bang Kasman daripada jaksanya. Iya makanya. Bisa aja mancing. Ngehe banget dari dulu gak berubah. Bang, tapi aku pengen tanya, itu ada peraturannya gak boleh naik ke meja? Gak ada.
Oh nggak ada peraturan? Nggak ada satupun bahasa tidak boleh naik meja dalam contempt of court. Tidak ada. Itu nggak menjadi penghinaan terhadap pengadilan? Tidak ada. Penghinaan itu mencaci maki hakim, menghancurkan ruang sidang dengan secara sengaja, ya kan? Dan lain-lainnya, membuat gaduh. Itu contempt of court. Itu kemarin apabila persidangan masih berjalan. Oh, oke. Kemarin kan udah di stop, di skor, lalu ada penganiayaan terhadap klien gue. Nah gue naik juga gak sengaja, disuruh turun, gue turun. Kecuali kalau gue ngeyel, nggak mau gue turun, gue maju aja kan. Gak kena gue. Gitu loh. Tapi itu bukan masuk ke penghinaan. Menurut Bang Firdaus ya. Iya menurut versi gue. Tapi banyak pengacara ngomong bahwa itu tuh masuk penghinaan. Dia ngerasain perasaan gue gak? Gue tanya, semua kan bisa berdalih. Tapi kan yang gue rasain ini. Dia berbicara sebagai praktisi hukum. Secara normatif dia bicara. Pandangan hukum mereka. Penghinaan. Bagaimana gue cara menghinaan ini? Dia naik ke atas meja Bang. Kalau iya, penghinaan dengan naik ke atas meja beda. Tulisannya juga beda. Pasalnya beda. Tapi kan itu bentuk salah satu tidak sopan Bang. Ya kalau kesopanan mungkin iya. Masuklah dalam norma kesusilaan, norma apa sih sosial. Ya, abang mengakuin bahwa itu tidak sopan. Kalau tidak sopan, bukan. Kalau sengaja dilakukan tetap tidak sopan. Tapi ini kan ingin berusaha untuk menolong klien. Gitu loh. Kalau masalah sopan tidak sopan kan itu, biarkan penilaian orang bergulir itu. Terus kenapa sih kejadiannya kemarin gara-gara apa sih? Bikin gaduh kayak gitu punya? Enggak, sebenarnya enggak bikin gaduh loh. Bang Rasman itu sebenarnya mau ngomong. Mungkin gue gak bisa ngebongkar. Dia tuh bukan mau mukul juga loh. Orang dia baik-baik kok. Iya, Bang Rasman tuh ngomong apa sebenarnya? Tolong Adinda, setiap pertanyaan ke Bang Rasman, tolong jangan kasar Adinda ya. Ibu Elida tolong. Ini pertanyaan Ibu Elida, ini pertanyaan Adinda, ini pertanyaan Pak Dokter ini, dokter itu kasih. Tolong Pak, kalau ke Bang Hotman, karena beliau udah tua, tolong jangan kasar ya. Tolong nilai ininya jangan diinikan. Udah di briefing kita. Pertanyaan satu-satu dan tidak boleh keluar dari rule pertanyaan itu. Udah di briefing. Siapa yang briefing? Bang Rasman. Oke. Waktu kita kan sebelum sidang kan pasti briefing kan. Terus dia datang itu tuh mau bisikin Bang Hotman bahwa kata Bang Rasman nih, bahwa kalau mau jangan ngomong di medsos, kita selesaikan di persidangan ini buka. Oke. Kalau kamu bilang saya mesum, buka datanya di sini gitu loh. Kita terbuka, kita syuting gitu maksudnya. Tapi belum selesai omongan itu, Toto datang bak gitu. Enggak ada Bang, cuma dipisah-pisah doang. Iya, itu kan bahasa itu kalian Abang pisah. Kalau saya penganiayaan kan. Kita Abang jangan berlebih-lebih. Tinggal diuji kan, gue juga mau buat laporan gitu loh. Tinggal diuji di persidangan lagi kan gitu. Emang laporin Bang? Iya, gue laporin ke Mabes Polri. Apa yang siapa dilaporin? 2 orang itu dengan jaksa gue laporin ke Komisi Kejaksaan. Iya. Hakimnya udah gue laporin ke Komisi Yudisial. Tapi hakimnya itu memang ini Bang, sampai gila hakimnya ini. Gue seumur gue jadi pengacara baru ketemu hakim ini benar-benar. Kenapa emang Bang? Hah? Sama sih Bang, banyak orang juga bilang seperti itu. Abang lihat seumur abang jadi pengacara, abang baru pertama kali lihat hakim seperti itu. Iya. Banyak juga netizen yang bilang seumur mereka lihat pengacara, baru sekali lihat pengacara seperti itu juga. Oh enggak, salah. Berarti mereka nggak punya paket. Banyak kejadian-kejadian yang mendekati contempt of court, yang melecehkan persidangan, yang terjadi di media sosial, buka dong. Contohnya kemarin Nikita Mirjani. Iya. Waktu di sidang dia robek gitu kan. Di depan hakim itu dikacat, dirobek kertas, dilemparkan ke muka jaksa. Lalu speakernya dihadap. Padahal pengadilan tuh masih berjalan loh. Mic-nya dibuang begini sama Nikita Mirjani. Itu contempt of court. Ada lagi seorang pengacara yang nyabet hakim pakai gesper, lagi persidangan berjalan. Ada lagi terdakwa loncat ke hakim, mau nendang, mau nonjok. Oh iya? Oh banyak Bang. Ada lagi pengunjung bawa pedang. Banyak. Kalau bicara contempt of court, kalau direferensikan, banyak Bang. Kena gak hukuman? Hah? Kena hukuman? Gak ada yang dihukum. Masalahnya sekarang gue mau dihukum. Ada apa dengan gue mentang-mentang lawan gue Hotman. Ada apa dengan Hotman? Abang mau dihukum katanya? Hah? Abang katanya mau dihukum. Siap. Kalau gue salah. Kalau hukumannya apa? Kalau sebenarnya Bang, kalau hukumannya apa nih Bang? Hukumannya ancaman hukuman 1 tahun lebih dengan denda 10 juta. Di penjara? Iya, contempt of court. Oh, kalau yang aku baca itu katanya dicabut izin. Oh, tidak bisa. Mencabut izin itu tidak bisa sembarangan. Kecuali gue pelanggaran berat. Yang sudah di penjara 5 tahun saja masih bisa jadi pengacara kok.
Oh, nggak bisa dicabut? Tidak bisa sembarang. Nggak boleh sidang seumur hidup? Kalau penalti bisa. Misalnya mungkin dia ditegur oleh KAI, gue dikasih peringatan karena gue di Kongres Advokat Indonesia, nggak boleh loh beracara selama setahun. Bisa. Oh bisa? Bisa itu. Tapi seumur hidup nggak bisa? Nggak bisa lah Pak, itu mengikat Pak. Tapi menurut abang salah nggak di posisi nggak salah kan, gue nggak sadar gimana. Tapi enak banget bang, semua orang ngomong nggak sadar aja bang. Makanya itu buktikan dong. Saya bunuh dia, saya nggak sadar, tiba-tiba pisau ada di tangan saya. Itu kasus korupsi yang yang ketua Golkar apa siapa? Yang ditangkap? Setia Novanto. Setia Novanto kan dia bilang nggak sadar. Nabrak yang listrik. Tapi kalau orang bunuh orang lah kan banyak gitu, orang-orang koruptor habis makan duit 5 triliun atau bilang saya hilaf, saya nggak sadar. Kan banyak, akhirnya hukumannya ringan. Oh. Apakah abang meniru? Tidak meniru. Kalau ini saya tetap pada posisi saya, perkara saya tidak meniru. Tidak meniru bang ya. Oke. Iya. Tapi kenapa emang hakimnya kenapa bang? Atau abang baru pertama kali? Gacor. Nah kayak gimana? Kenapa Asli bang? gacor, Coba cerita makanya bang. kerotok oleh hakim. Nah, kenapa? Apa masalahnya bang? Lagi Coba. kerotok, gacor banget. Hah? Gacor. Iya jadi berat sebelah gitu loh. Giliran ini jaksa penuntut umum ngomongnya, ya gimana jaksa? Bisa kamu ini? Ya oke, minggu depan ya. Kamu apa? Diam, saya hakimnya, diam ya. Apalagi jaksa? Oh ya oke, bisa ya. Kamu nggak usah nanya, ini hak saya. Anjing, gue bilang, hakim apa? Sales kompor kan. Makanya gue bilang kagak sebanyak dia tanya. Hakim kan sales kompor gitu. Apes banget gue sidang di situ. Terus apa lagi bang? Hah? Terus apa lagi? Oh diperlakukan menurut abang nih ya? Iya, diperlakukan tidak berimbang. Tidak berimbang. Tidak adil gitu. Lalu datang lagi pihak kepolisian yang masuk ke dalam. Ada bisik-bisik katanya Bang Rasman mau ditahan. Sampai gue marah sama Kapolres. Gue bilang jangan coba-coba nangkep klien saya. Karena abang jabatannya tinggi bang ya, kalah polisi bang ya? Nggak kalah. Kita kan officio nobile pengacara itu. Tetap berhak untuk mempertahankan alibi hukum kita. Ya, tapi kan kalau polisi mau tangkap kan tangkap aja bang. Kalau ada sprintnya dan dasar hukumnya ada, penetapannya ada dan putusannya ada, monggo. Oh. Tapi kalau nggak ada berdasarkan intervensi, berdasarkan bayaran, oh sorry tuh ntar dulu. Ini klien gue gitu. Oh oke. Gitu. Bang Firdaus ini kepala pengacaranya Bang Rasman? Enggak. Kepala pengacara Lucimanan. Oh Lucimanan. Saya juru salah bicara. Satu ya? Oh enggak, juru bicara? Juru bicara. Pas banget lah kalau Bang Firdaus ini pakai juru bicara. Itu sudah ketegangan menjadi turun. Sangat berpengalaman. Semua profesi pernah ditanganin oleh Bang Firdaus. Ya, copet juga pernah. Pernah. Gue pernah nyopet di bis tingkat asli. Abangnya pernah nyopet? Pernah, gue bertim copet-copet Batak banyak. Dari Grogol kayak ini ke Kalideres. Sebelum jadi pengacara? Ya udah lama, lagi zaman SMA dulu. Copet juga pernah? Belajar jadi copet pernah. Nambah lagi profesi abangnya? Rocker iya. Penyanyi iya. Semua. Dukun iya. Sultan pun juga iya. Dukun enggak gue. Rajanya dukun iya. Sekarang copet pun juga iya. Apalagi nih bang, yang publik mungkin belum tahu siapa Bang Firdaus. Sangat multi talenta ya. Tapi waktu ribut kemarin itu gara-gara hakimnya mutusin apa yang gara-gara ribut itu? Kan gak kedengeran suara hakimnya. Hakimnya itu mutusin bahwa gini. Kan Bang Rasman itu kan udah memohon sampai dia begini. Mohon yang mulia tolong dibuka seterang-terangnya. Karena Hotman bilang kan dia mesum. Ya kan? Ya biar terbuka siapa yang mesum. Hotman bawa data, Rasman bawa data, ditonton oleh masyarakat kan gitu. Itu dia udah mohon begitu. Tapi bahasanya gak sehalus ya itu bahasa aku. Enggak, tapi halus dia. Halus menurut Bang Rasman itu halus. Mohon yang mulia. Mohon ya yang mulia. Karena teriak semua ramai di sini. Kalau mau kecil-kecil gak kedengeran. Nah, itu bener. Iya, itu bener. Iya, kalau kecil-kecil kayak ya orang Jawa gak kedengeran. Mohon, ya gak kedengeran. Karena ini udah ripah begitu nih. Mohon yang mulia. Mohon sekali lagi yang mulia, tolong dengarkan kami yang mulia gitu. Besar nadanya. Tapi ya, kalau nggak salah hakimnya bilang, saya perintahkan duduk. Dia bilang ya, duduk ya. Kenapa Bang Rasman nggak mau duduk? Nggak ada, gue nggak dengar kalau itu. Karena gue lagi itu balas WA.
Nggak fokus, gue nggak fokus karena gue memang lagi balas WA. Oh, lagi balas WA ya. Disuruh duduk, tapi Bang Rasman nggak mau duduk. Dia tetap mohon ya. Iya, tetap mohon. Terus pengennya katanya terbuka untuk umum ya. Iya, terbuka karena Bang Hotman kan katanya Bang Hotman katanya bahwa kita ini bukan pelakunya. Sebenarnya yang masuk itu adalah Rasman kan gitu. Nah kata Bang Rasman, ya udah ayo kita buka. Makanya dia mau bisikin Bang Hotman, ayo kita buka silakan. Dia mau koordinasi bahwa ini terbuka saja. Oke, bukan mau mukul Bang Hotman. Bukan mau mukul, gak ada orang dia briefing kita gak boleh kasar. Gimana mau mukul? Kita aja sebagai pengacaranya gak boleh kasar. Tapi kan sorry nih Bang, ini pertanyaannya. Bang Rasman juga bagi yang nonton ini pertanyaannya. Yeah. Soalnya kan Bang Rasman kan sering banget Bang bikin gaduh. Waktu di pengadilan dengan aku juga teriak-teriak Bang, marah-marah, mau mukul. Terus juga waktu di pengadilan denganku pada waktu 2 tahun yang lalu. Kalau gue gak dalamin deh, gue gak pernah lihat. Dia juga keluar Bang, maki-maki hakim juga Bang. Keluar dari ini. Apakah memang setiap kali sidang? Enggak tahu deh gue. Kalau gue pernah itu aja per situasi itu. Pengacara ini selalu menunjuk hakim tidak adil dan ribut-ribut dengan hakim. Kalau gue enggak situ ya. Gue hanya fokus ke masalah itu ya. Gue takut salah. Karena gue belum nonton videonya. Oh oke. Tapi kemarin juga keluar Bang. Keluar, dari hakim juga keluar, marah-marah juga dengan hakim, keluar merasa tidak adil, minta diganti juga hakimnya, tapi nggak diganti Bang. Iya. Jadi ini hakim waktu itu kemarin bilang apa? Skors atau apa? Penundaan sampai tanggal 20 dan kita udah ngajukan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk diganti. Emang bisa Bang? Hakim bisa, hak kita sebagai terdakwa, penuntut dan lain-lainnya bisa. Enak banget Bang kalau kayak gitu Bang. Kalau misalnya kita nggak suka hakimnya, kita bisa minta ganti hakim. Bisa itu ada permanya ada. Tapi bisa ditolak? Bisa saja ditolak. Oke. Dari berbagai pertimbangan tapi ya bisa itu. Kalau ditolak gimana Bang? Ya gaduh lagi paling. Paling gaduh lagi, ribut lagi. Ribut lagi Bang? Ya mungkin ya, nggak tahu. Tapi kan keributan kayak gini kan nggak menguntungkan pasti dari pihaknya. Sebenarnya sih bukan nggak menguntungkan. Ini bentuk daripada kita ingin mengejawantahkan tentang bobroknya sistem peradilan di Indonesia. Kita ini mau menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia ini nggak baik-baik saja, gitu loh. Bayangkan aja ya, Hotman Paris diperiksa di Mabes Polri, kasusnya Sawas Petak pasal 27, ya kan? Awalnya Sawas Petak loh, punyanya Iklim Hakim. Sawas Petak dibincangin di media sosial, akhirnya dibilang pencemaran nama baik. Akhirnya tuh barang Sawas Petak dibawa ke Mabes Polri. Sama orang Mabes Polri diolah di situ Sawas Petak. Dijadikanlah kasus pidana, padahal penyidikannya udah melalui proses selama 3 tahun, hampir 3 tahun. Sebenarnya kan ancaman hukuman 4 tahun, kalau dilihat dari masa kadaluarsa, mau dihukum berapa tahun Bang Hotman? Bang Rasman. Iya. Iya kan? Ancaman hukuman 4 tahun. Vonisnya berapa? Sementara proses P21-nya udah hampir 3 tahun. Ini kan mengada-ngada. Satu, orang biasa, menengah ke bawah, kalau diperiksa biasanya, atau menengah ke atas, kalau diperiksa, biasanya kan di Polres atau Polsek saja cukup. Kalaupun di Polda pasti di disposisi ke Polres. Kalau nggak ada intervensi atau atensi. Kalau ada atensi pasti periksa di Polda kan gitu. Biasanya kan kami yang berpengalaman gitu. Tapi ini atensinya gawat. Mabes langsung. Kasus Sawas Petak Mabes yang ya mungkin karena Bang Hotman kan. Itu orang terkenal, sosok terkenal. Ya ini yang bilang tadi. Cara begini gak boleh, gak baik. Kalau kata Perkapolri kasus ikan teri atau kasus Sawas Petak cukup diproses di Polres saja, ya di Polres saja, harus sepakat. Ini harus benar-benar equality before the law. Oke. Gitu loh, jangan sepakat. Jangan mentang-mentang Hotman yang digembar-gemborkan katanya banyak duit dan dekat dengan para petinggi diperiksa di Mabes. Sementara yang ini kelas teri diperiksa di Polres, jangan gitulah. Masyarakat sama di hadapan hukum. Ya itu menurut Bang Firdaus ya. Menurut ada gium hukum dan menurut undang-undang. Equality before the law. Masyarakat sama hadapan. Ya tapi kan diterima. Di hadapan hukum. Boleh kan ngelaporin di Mabes, boleh kan? Boleh nggak bolehnya, kan? Tapi norma yang mengatakan bahwa itu tidak boleh. Nggak boleh dong, ada normanya dong. Kalau itu dipaksakan, ada apa? Berapa tumpuk yang dibawa oleh Hotman? Itu tuduhan Bang. Lah gue nggak bilang duit loh, gue cuma berapa tumpuk. Lah gue bilang duit, berapa tumpuk yang dibawa? Bisa aja deh bawa kertas, BAP atau apa kan gitu. Tapi bisa Bang. Hah? Emang bisa Bang? Bisa jadi. Bisa, bongkar dong, ayo bongkar. Propam bongkar. Udah lewat Bang, kan sudah pengadilan. Siapa bilang bongkar dong ini, jangan bongkar. Kenapa hakimnya bisa belah-sebelah? Kenapa Hotman Parisnya
ketika masuk ke dalam ruangan, dia masuk langsung ke dalam ruangan. Kita nunggunya di ruang tunggu yang Mungkin nggak mau masak berantem, umum. jangan sampai berantem. Nggak bisa. Equality before law itu telah dilanggar oleh pengadilan. Dengan apa? Dengan memberikan fasilitas spesial terhadap Bang Hotman Paris. Sementara Bang Rasman Arief Nasution dengan saya di tempat umum. Ya Bang, beda status Bang. Yang satu saksi, yang satu Gua terdakwa. cucu sultan yang punya negara. Beda status. Negara aja gue bayarin gimana lo? Gue cucu sultan Pak. Harusnya gue diservis. Wah gimana? Hotman siapa? Hakim tolong servis ya. Gue servis, gue cucunya sultan. Masa gue dijemur? Hakim tolong ya. Lain kali selanjutnya tolong dipanggil yang mulia. Panggil yang mulia. Yang mulia Firdaus Aibowo. Karena beliau adalah cucu sultan. Iyalah, jangan beda-bedain dong, ya kan? Iya. Tapi gini, tapi jujur ya, kita semua di dalam persidangan itu nggak ada yang fokus kepada Bang Hotman, nggak ada. Karena briefingnya kita memang nggak nyerang Bang Hotman. Target kita adalah hakim, gitu loh. Karena dari mulai persidangan tingkat pertama, tingkat sidang pertama, verifikasi berkas dan lain, kedua, ketiga, keempat, itu kita dibentak-bentak terus nih sama ibu-ibu ini nih. Hakim dibentak-bentak terus. Makanya target kita tuh hakim, bukannya ini. Target apa nih Bang? Target protes. Target protes. Iya, target protes. Kalau Bang Rasman udah bilang, kalau saya salah pun ya nggak apa-apa, kita di penjara, kita fair. Yang penting kita jangan ngelunjak sama Bang Hotman. Sebenarnya itu kita nggak boleh. Tapi kan Bang Hotman kan begini lagi, video lagi. Halo Pak Menteri. Bikin kita kesel. Lu udah dibilang di media, jangan di media sosial, di persidangan aja ngapain ke situ lagi. Gitu. Tapi gak apa-apa kan? Emang Bang Hotman ngomong kayak gitu emang kenapa? Ya bukan, ya gak ada masalah sih. Gue juga akhirnya ngikut juga ngomong. Kan bebas kan pajaknya. Iya kan abang juga boleh bebas juga ngomong. Bebas. Kita ya, tuh kan? kita gak ada marah sama Bang Hotman. Gak ada asli. Gak ada sama sekali. Gak ada. Dan dendam pribadi gak ada? Gak ada. Demi Rasulullah. Bisa ini, gue nggak ada dendam pribadi, gitu. Apapun. Tapi kalau dia merendahkan gue tetap bales. Bang, tapi kemarin tuh gaduhnya luar biasa, saking gaduhnya Bang ya. Gaduh Bang. Ada kata-kata yang menurutku juga nggak begitu pantas. Ini menurut aku Bang ya. Kata-kata kayak gimana? Koruptor. Hakim koruptor. Hakim itu memang banyak yang koruptor kok. Barusan Astacita program Prabowo, Astacita Prabowo, ya 100 hari Astacita Pak Prabowo, sekarang udah terbukti. Banyak hakim yang ditangkap. Ya kan? Bayangkan kasus yang ada di Pantura Kabupaten Tangerang, Pagar Laut. Dibongkar. Kasus di sana di sini. Ini Prabowo hebat banget. Ya oknum kan. Bukan, ini bukti keberhasilan Pak Prabowo yang perlu kita apresiasi gitu. Jangan dihilangkan ini. Di podcast ini gue sengaja, bukan gue promo ya, tapi inilah bukti keberhasilan presiden kita. Jangan dikesampingkan gitu. Ya udah, berarti mungkin hakim yang mimpin ini adalah salah satu bentuk keberhasilan presiden kita. Ini kan hakim. Yang mana? Hakim yang pimpin. Belum, kan lagi kita protes. Kalau dia dipecat baru keberhasilan Pak Prabowo. Gimana? Kenapa? Orang kita anggap nggak bener kok hakimnya. Kenapa harus dipecat Bang? Lah, pecat minimal diganti. Kan gitu. Karena hakim-hakim kayak gini udah nggak boleh lagi di dunia peradilan Indonesia. Bisa membahayakan. Udah tahu. Salahnya apa Bang salahnya? Dia ketahuan Pernah bergaul sama supir ugal-ugalan gak? Gak pernah. Supir mikrolet atau apa? Naik truk atau pernah? Kalau supirnya ugal-ugalan, jalan berlubangnya dihantem, jurang mau dia. Kira-kira gimana? Oke. Ini gue maknai sebagai supir ugal-ugalan hakim ini. Gak pakai rem lagi, Pak, gigi 6 lewat jurang. Kalau kita kejeblos semua gimana? Makanya kita protes gitu loh. Gitu. Tapi kalau belum pernah ngerasain naik truk supir ugal-ugalan, lu penumpangnya gue yang nyupir. Iya. Bang, tapi kalau tanggal 20 nanti agendanya apa? Agendanya tetap sama. Jadi Bang Hotman datang lagi? Datang lagi. Waduh, ribut lagi dong. Oh, enggak, kita enggak ada. Kita targetnya bukan Bang Hotman. Bang Hotman udah dijagain anggota gue. Kan gue udah bilang, siapapun yang ganggu Bang Rasman, siapapun yang ganggu Bang Hotman, urusannya sama kita. Kan gue bawa pasukan juga dari pembasmi. Dari tim gue, dari pembasmi ormas gue yang gue bikin. Jangan ganggu Bang Hotman, jangan ganggu Bang Rasman. Karena ini objek daripada perkara tersebut. Kita harus lindungi bersama gitu. Oke. Ya ngapain juga kita mukulin Bang Hotman? Apa urusannya orang kita di dunia pengacara gimana? Tapi benar juga abang bilang tadi ya. Kenapa banyak banget orang kayak, sorry Bang, seolah-olah ya. Ini pertanyaan Bang, seolah-olah preman Bang. Abang bawa anggota sebanyak itu Bang?
dari timnya abang? Kan gue sebelum jadi pengacara gue preman gimana? Nambah lagi profesinya. Lah kan gue preman gimana sih? Iya lo, kok kayaknya. Pemirsa semuanya, mana kamera? Pemirsa semuanya, ya. Gue preman asli. Lo ingat ya, gue preman asli sebelum jadi pengacara. Ya, lo jangan bilang lagi kalau pasukan gue tuh preman. Emang preman gue yang bawa. Tapi boleh bang. Iya boleh kan gue preman, terserah gue. Gitu. Sidang pakai preman kayak gitu. Iya, bukan maksudnya tuh kalau dia nuduh gue preman emang gue preman. Abang preman. Mantan preman. Tukang copet juga. Iya, tukang copet juga. Tukang copet dulu juga. tahun 90-an. Ya. Dukun juga. Iya. Rocker juga. Iya. Penyanyi juga. Iya. Vokalis Stinky juga. Iya. Apa namanya? Apa lagi tuh? Udah banyak deh, Cucu pokoknya Sultan banyak. lagi Udah juga. banyak deh udah. Banyak. Luar biasa kalau gue ya. sebutin semua kacau deh. Dunia persilatan kacau. Bang, tapi Bang Firdaus kalau tanganin kasus memang seperti ini Bang ya? Apa namanya? Kontroversial gitu. Enggak sih, kalau gue tergantung juga lihat situasi. Ada juga beberapa kasus juga yang gue tangani selesai dengan lemah lembut. Ada juga. Ada juga. Yang terima kasih orangnya, yang ini nggak diekspos juga itu, nggak ada. Tergantung. Dan abang memang suka kasus-kasus yang cukup agak-agak aneh gitu bang. Gini, gue paling suka kasus ketika gini. Oh orang ini nangani kasus ngebully semua nih orang yang dibully nih. Wow semua orang netizen Indonesia bully. Nah gue masuk tuh situ tuh. Kenapa bang? Hah? Seneng aja tantangan. Lu udah bully nih se-Indonesia, dia kagak tolong siapa ketolong. Oke tenang, ada gue masuk. Nah pertanyaannya bang, Iya. setelah abang masuk, Iya. itu membantu atau enggak bang? Ada nggak yang dari dibully jadi dipuji bang? Gini, kan gue punya prinsip bahwa ada di Al-Quran, ketika saya memuliakan kamu kata Allah, kamu akan tetap mulia. Tapi ketika saya menghina kamu, walaupun jutaan manusia memuliakan kamu, kau tetap akan terhina. Jadi gue gak percaya itu sama omongan manusia yang menghina gue. Gue tetap percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dibilang mulia, gue tetap mulia. Buktinya belasan tahun gue dibully, gue tetap mulia. Kasus banyak di kantor gue, penuh kasus. Gak berhenti-berhenti, penuh ngantri. Tapi ada nggak yang abang dari dibully, abang bela, terus tiba-tiba jadi menang atau jadi dipuji-puji orang bang? Banyak sih ya. Kasus banyak banget. Sebutin satu bang. Tiara Marlen harus sudah di penjara. Walaupun akhirnya gue keluar kan karena terlalu banyak konflik. Terakhir-terakhirnya kan dia gak jadi penjara. Karena Tapi abang dikeluarkan kan pada waktu itu kan? Dari enggak dikeluarkan, gue keluar sendiri, mundurkan diri. abang keluar Karena ada sendiri. kasus lain. Kalau kasus Novi bang? Yang mana? Kasus Novi katanya abang pengacara 1 hari. Novi Agus. Bukan 1 hari dong, seminggu gue. 1 minggu. 1 minggu kan, enggak kalau Novi kan memang ketidaktahuan dia. Karena bahwa di dalam pasal-pasal KUH Perdata itu ada yang namanya kuasa lisan. Pasal 1883 KUH Perdata kan ada kuasa lisan, ada kuasa tertulis. Dia nggak ngerti kalau kuasa lisan itu, video itu kuasa lisan. Bahwa saya malam ini sudah mulai membela Novi. Ini Novi klien saya. Gitu. Oh lisan doang. Lisan, karena perjanjinya besok kan mau dikasih kuasa. Malam ini lisan dulu gitu. Kan gue udah tahu nih. Penyakit klien kan gue udah tahu nih gejalanya apa. Nah ini gejala-gejala apa labil. gejalanya bang? Ini gejala labil nih. Gue bilang harus gue kunci lu dengan kuasa lisan kan gitu. Gue udah baca nih. Gue kan interview dulu. Ya bu sakitnya apa? Ya saya encok di sini pak. Tapi berubah pikiran dianya. Ya, enggak. Gue udah tahu dia bakal berubah pikiran. Gue udah sangat tahu. Karena gue Kenapa dia berubah pikiran? Gue baca psikolog. Enggak denger lu nih. Gue baca psikolog waktu gue wawancara dia kan. Iya Mas Novi, iya begini mas. Oh oke. Yuk kita bikin kuasa lu di depan yuk. Kuasa lisan. Mau bikin video. Gitu, iya. Ya kan, begitu dia bilang dia bukan pengacara saya. Ini videonya apa? Ini videonya apa? Iya. Dan semua apa yang diomong gue rekam. Gue bilang ini nih. Yang lo bilang besok mau kasih kuasa nih ada rekamannya. Oke. Gitu. Gue buka semua di media sosial. Kalau gue simple sih. Gitu loh. Oke bang. Karena gue itikatnya baik, tulus gitu loh. Gue noting dulu sama orang-orang. Oke. Bang kalau tanggal 20 nanti kan ini sudah gaduh. Mungkin nggak kalau sudah gaduh kayak gini punya terdakwanya ditahan? Bisa jadi. Bisa saja kalau memang ada pertimbangan khusus dari Mahkamah Agung bisa. Strateginya kayak gimana tuh bang? Strategi tim menghadapi tanggal 20. Gue belum berani menjawab karena belum ada konferensi pers atau meeting Zoom apa segala itu. Biasa kita meeting Zoom. Meeting Zoom. Ya meeting Zoom biasanya. Ini strategi yang sekarang apa Pak? Sudah dilaporin Bang? Hakim sudah laporin? Ya Senin kita mulai mendatangi Mahkamah Agung.
mendatangi Komisi Kejaksaan, mendatangi DPR, mengajukan surat audiensi, mendatangi Mabes Polri, mengajukan surat laporan dan lain-lainnya. Bang, itu kalau nggak salah aku Bang, itu sering banget Bang, Bang Rasman dan teman-teman, ini pertanyaan ya, jangan ada yang tersinggung ya. Ini bertanya, Bang Rasman dan teman-teman ini sering banget menyuratin. Dari jaksa, dari zaman aku dulu Bang, 4 tahun yang lalu semua disuratin Bang. Jaksa disuratin, Kapolri disuratin, Mahkamah Agung, KY disuratin. Ada nggak yang pernah dibalas Bang sebenarnya Bang? Jadi gini, gue juga sama. Gue tukang laporin orang, tukang adu orang. Tapi kita kan kadang-kadang punya nurani. Nurani pertimbangan gitu loh. Ketika orang itu udah gak ngelawan lagi ngapain? Gitu loh. Ada surat laporan polisi dipanggil, apa segala dibalas. Ada semua. Terakhir gue ngelaporin Farhad Abbas, suratnya 2 kali datang. Gue gak datang-datang lapor, gue langsung bikin surat. Bang izin, saya sudah damai sama. Itulah kelegowoan polisi yang perlu kita acungin jempol. Kasihan juga mereka polisi. Polisi ini sebenarnya berjasa juga gitu. Nah inilah gue bilang tadi, ada plus minusnya polisi itu sebenarnya. Tapi oknumnya yang membuat lembaga ini rusak gitu. Oke. Gitu. Ya oknum semua lah Iya. Bang, oknum. Tetap dibalas kok polisi. Iya. Alhamdulillah. Bang ini ada komentar dari Bang Farhad Abbas baru tadi pagi aku melihat. Sudah nonton Bang? Apa tuh? Farhad Abbas bilang, Bang Rasman dengan Firdaus katanya, harus diapain kayak gitu. Ya udah gue katain, dia sinting kan gue bilang. Orang sinting jangan didengerin, itu pengacar stres, nyari job, nyari panggung. Kan setiap ada kasus-kasus viral kan dia selalu ikut komentar yang benar nyeleneh. Kalau yang lain kan praktisi hukum kan walaupun pedes tapi mereka sesuai dengan ininya kan normatif aja kan. Kalau Farhad kan enggak langsung tangkap Rasman Firdaus, periksa di rumah sakit jiwa. Sumpret lu yang diperiksa di rumah sakit jiwa, jangan gue. Ya seperti itu gitu. Bang. Ini juga ada tahun 2022 Bang Firdaus juga pernah mengancam melaporkan Raffi Ahmad dan Andre Taulani. Yang ngancam doang, gue gak lapor. Gue baik sama Andre Taulani sekarang. Oh iya? WA-WAan baik. Oh sudah baik? Udah baik. Raffi Ahmad juga gue kemarin pernah WA juga. Jadi siapa vokalisnya sekarang Bang? Tetap Slinky. Alirannya beda sama gue. Gue rock, dia pop. Oh sudah baik sekarang Udah Bang? baik Bang. Nggak ada masalah lagi. Baik banget. Dan gue gak ada niat mencelakakan mereka kok. Raffi juga gue gak ada niat mencelakakan Raffi. Gak ada. Bang ini pertanyaan dari tim. Siapa menurut Abang versi pengacara terbaik di Indonesia? Pengacara terbaik di Indonesia itu sampai sekarang yang gue lihat. Hotman Paris Hutap ya? Enggak jauh. Bang, siapa lagi yang gue lebih? aja kalah gimana? Apa Bang? Hotman Paris sama gue aja kalah gimana? Gak salah Bang. Kalah asli. Apa yang kalah Dia Bang? mau menjarain Rasman aja gagal terus dari mulai Mabes, Jaksa sampai sekarang gagal terus. Sampai terakhir kemarin Pak Kapolres mau jemput Rasman aja gagal. Kalah kan berarti Hotman gimana? Untuk sekarang ya gak tahu persidangan nanti putusannya gimana. Tapi tetap dia gak bisa menjarain Rasman. Gitu. Itu kalah apa lagi dengan Abang? Abang menang apa dari Ya Bang kalah Hotman? ganteng lah. Coba gue dipakai baju Prabowo aja udah ganteng. Dia udah beli baju puluhan juta tetep aja begitu-gitu aja. Gimana? Tapi dia ceweknya banyak. Hah? Abang ceweknya ada Gue berapa? lebih banyak lagi. Gue kan pensiun jadi playboy. Dia lagi goreng kacang di kampungnya, gue udah jadi playboy. Gue udah pensiun sekarang jadi playboy. Oh gitu. Tapi ya Bang Firdaus ceweknya lebih banyak lagi. Dulu. Sekarang udah tobat. Atau sekarang gak laku Bang? Bisa jadi. Ngehe juga lu mancing. Kalau duitnya Bang banyak siapa Bang? Hah? Duitnya? Kalau duit Bang Hotman lah. Ah. Banyak. Tapi kalau aset gue gak tahu. Gue punya gunung Pak. Gue punya gunung Pak. Serius di deket Jakarta gue punya gunung. Boleh disurvei bareng-bareng. Ada gunung gue. Kalau lu tahu gunung berapa ribu hektar ya kan? Iya. Atas nama gue Pak gunungnya. Gunung apa? Iya. Hah? Gunung asli gunung di Parung. Itu gunungnya Bang Firdaus? Iya gunung gue. Apa nama gunung? Yang lagi gue proses. Itu lagi diproses atau? Ya lagi diproses sama gue. Karena urusannya dengan PTPN kan. PTPN gue suruh mundur karena dia gak ada surat. Gue ada dari ahli waris. Gitu loh. Jadi ahli waris ngasih gue tuh 4.000 hektar. Gitu loh. Semeternya di situ 5 jutaan. Minimal 2 juta. Lu hitung sendiri deh Dr. Richard Lee gue. Kalau gue beli Lamborghini serau kali. Gitu. Namanya gunung apa Bang? Namanya Gunung Parung. Gunung Parung? Iya. Itu punya Bang Firdaus? Iya. Dari mulai Atang Sanjaya sampai ke itu semua tanah klien gue tuh. Semuanya. Ini lagi diurus sama kita. Oke. Tanah semua itu.
Tanah semua ini. Dasarnya Verponding. Verponding dari zaman Belanda dikasih ke cucunya Raja Banten. Iya. Punya abang tunggal Iya, sendiri. punya gue tunggal 4.000 meter. 4.000 hektar. 4.000 hektar? Iya. Oke. Gue tunggal. Iya. Kalau mobil mewah bang? Gue gak ada. Oh gak ada? Karena gue senangnya Avanza, senangnya cincin Expander. bang, kayaknya bisa nyaingin Bang Hotman. Kalau cincin gue ini karena gue orang dari Maluku ya, nenek gue dari Maluku, gue ini bacan. Bukan aki, bacan. Bisa apa itu bang? Ada piaraan dalamnya bang? Enggak sih, kayaknya ada virus-virus apa gitu dalam ini. Kalau dikeker, lu ada daya kadang nanya piaraan lagi. Soalnya kan Bang Firdaus kan agak aneh. Ya enggak lah. Aku tuh tadi pagi kan mau ngundang dia kan. Aku tuh cari Firdaus. Gak ada nama dia di handphone aku. Aku ingat aku pernah chatan. Aku pernah di blok dia kan. Pernah ngambek gue sama dia. Gara-gara jindan. Aku pernah di blok dia kan. Iya, gue cari dia ngundang jindan sama si Gus. Oibowo. Gak ketemu juga. Setelah aku cari, aku baru ingat namanya. Pengacara lucu Daus. Anjing. Aku sih pakai nama. Karena memang Bang Firdaus lucu banget Bang, sumpah. Lewat scroll kan TikTok kan. Abang menjelaskan kan, gila lucu. Aku tunjukkan dengan istriku ya. Jawabannya benar-benar di luar nurul ya. Out of the box. Iya, out of the box benar-benar. Gak disangka-sangka jawabannya gitu bang. Keren loh Bang Firdaus tuh. Siap. Ini nih pengacara yang cukup langka. Kalau pengacara kan berpikir cuma di sini doang kan. Iya, Abang tuh selalu berpikir berbeda gitu. Bang. Jadi siapa bang pengacara yang paling hebat di Indonesia? Gue Bang Yusril. Yusril sama Hendra sampai sekarang masih pengacara favorit gue. Tapi kalau pengacara yang memacu adrenalin gue untuk mencari duit, Bang Hotman. Kenapa bang? Gue fanatik banget Bang Hotman. Karena Bang Hotman itu salah satu figur pengacara yang menjadi inspirasi gue. Untuk kagum mencari duit gitu. Jadi gue nyari duit ini. Pengen jadi kayak dia? Pengen jadi kayak dia, gitu, termotivasi. Tapi katanya abang lebih kaya dari dia. Makanya gara-gara dulunya kan gue kere. Begitu termotivasi, mending jadi kaya, lebih kaya dari dia mungkin aja. Lah iya bener dong. Iya. Karena Bang Hotman kan memang mengajarkan itu. Iya. Gitu loh. Dan itu gak salah Bang Hotman itu. Bang Hotman itu gak salah dia beli Lamborghini buat apa. Bukan ria. Karena di diklat kita di PKPA, kita memang harus menunjukkan bahwa kita ini memang berkelas gitu loh. Oke. Biar grade-nya naik, biar bayaran orang mahal gitu. Bener juga ya. Bener Bang. Abang dibayar berapa oleh Bang Rasman bang? Itu jadi pertanyaan saya selama ini. Gue gak dibayar. Gak dibayar? Gak dibayar. Emang gue gak mau dibayar. Dan kita perjanjian gak dibayar. Gue gak mau. Gue tetap fight untuk membela kebenaran. Gitu. Oke. Dan salah satu pengacara yang gue kagumi karena mentalnya itu Bang Rasman. Gitu. Kenapa bang mentalnya? Mentalnya kuat banget Pak. Iyalah sudah dibully orang juga masih pengen. Sama kayak gue Pak. Jadi kalau kecerdasan Pak Yusril. Pak Yusril sama Hendra gue sampai sekarang masih kalau kagum beliau. Bang Hotman. Kalau masalah motivasi, Bang Hotman gak ada duanya. Gak ada duanya. Beliau inspirasi gue. Iya. Tapi kalau masalah mental, Rasman Arif Nasution. Kalau pengacara yang paling Bang Firdaus tidak suka? Siapa gak ada. Semua rekan gue suka gue. Gak ada satupun pengacara yang gue gak suka. Gak ada masalah personal? Gak ada. Bang Farhad? Gak ada. Dia baik-baik aja. Tadi barusan gue habis maki-maki dia di medsos. Dia WA gue. Lu ngapain bela si kura-kura ninja katanya. Bodo amat gue ada surat kuasa. Kita biasa di dunia pengacara. Mana ada gue marah Bang Farhad. Iya. Farhad itu. Farhad sama gue kan seumuran malah tua gue. Oh iya? Iya tuan gue. 1 bulan. Bang tanggapannya tentang masalah hukum di Indonesia saat ini bang. Hukum di Indonesia saat ini bagaimana sih bang? Ya hukum ini sedang menuju grafik yang bagus ya. Untuk perbaikan sistem hukum. Apalagi dipimpin oleh Pak Prabowo ini. Ya mudah-mudahan besok makin terbuka lagi. Makin banyak pelajaran-pelajaran atau itibar yang kita bisa ambil dari perkara atau peristiwa hukum yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia ini ya, seperti Rempang dan lain-lainnya gitu. Ya, terakhir ya, pengacara naik meja itu mudah-mudahan menjadi evaluasi ke depan bagi penegakan hukum di Indonesia. Tapi kalau abang dihukum gara-gara naik meja, abang ikhlas nggak? Ya ikhlas lah. Ikhlas lah, kan gentleman kita. Itu resiko profesi.
Karena kita pengacara, masa kita egois? Kalau kata hakim salah ya udah, Oke. mainkan. Kita masuk. Paling gue izin sama bini, izin yang kita nggak ketemu dulu selama 3 bulan atau berapa gitu. Kita fokus kan kita ikhlas. Oke. Ini pengacara itu kan bagaikan orang yang sahid. Sahid fisabilillah, berjuang untuk keluarga, untuk mencari makan, untuk membiayai anak, istri. Jadi udah resiko kita. Oke. Gitu. Bang, kalau prediksi abang sebagai pengacara top Indonesia, nasib Bang Rasman ini bagaimana bang? Putusan bang? Putusan gak kena. Bang Rasman gak kena. Yang kena Iklim Hakim. Ayo. Gak percaya? Buktikan. Tidak kena ini apa tidak kena nih? Gak kena karena dia satu ada surat kuasa. Tidak ditangkap. Gak bisa kena. Jangan ditangkap, kena aja enggak. Tidak ditahan. Di penjara juga enggak. Putusannya pasti bebas. Saudara Rasman Arif dan Sution, Anda dinyatakan tidak bersalah. Dan Iklim Hakim Anda bersalah karena pelap-pelap. Mungkin. Oke, kita taruhan bang. Ya. Hah? Kita Taruhan? taruhan. Abang mau berapa taruhannya? 50 juta Pak Ani? Boleh. 50 juta Boleh. Perjanjiannya? 5 miliar. Lo 5 miliar, lo gue kasih tanah 1 hektar. Kan gue bilang gue gak punya duit. Kan gue bilang, Hotman Paris banyak duitnya, gue banyak asetnya gitu. Kita game having fun aja bang. Apa tuh, apa? Ayo. Yang bahagia-bahagia aja. Oke, Kalau apa? 50 juta kan jajan aja bagi Abang siap. Sultan kan. Oke. Putusan menurut Bang Firdaus? Ya, Iklim Hakim masuk, Bang Rasman enggak. Karena pengacaranya gue. Tidak bersalah ya? Tidak bersalah. Tidak bersalah Tidak ya? bersalah. Bukan masa percobaan atau apa ya? Ya, tapi terhadap perkara ini ya. Ya, terhadap perkara Bukan ini masa ya? percobaan apa segala, enggak. Oke, kalau saya pokoknya selama Bang Rasman bersalah atau ditahan, 50 juta. 50 juta? 50 juta. Gue bakso. Lu 50 juta kalau gue menang. Kalau lu menang gue bayarin bakso doang. Kan Enak aja. Kan gue gak punya duit, gue udah bilang gimana. Lah katanya Abang Sultan. Lah Sultan tapi kan gue aset doang. Lu bakal bakso. Duit gue gak banyak. Sama-sama 50 juta lah. Gak bisa. Gak bisa. Lu yang banyak duit, itu kan anak buahnya Hotman. Ya, lu minta sama Hotman sama bos lu lah gimana. Ya sama-sama 50 juta. Nggak deal, ayo. Ya, yang abang mampu aja deh berapa? Gue mampunya bakso aja. 5 juta. 1 juta deh. 1 juta ya udah Oke. nggak apa-apa. Ini soal harga diri sih Iya, sebenarnya. lu 50 juta. Iya. 1 juta ya 1 juta dong. Ya lu 50 juta, gue 1 juta. Ente Kalau udah kadang-kadang nyebut. ente. Iya, kalau udah duit gimana? 1 juta dong. Hah? 1 juta ayo lah. Jangan, ntar judi itu. sorry, ini bercanda. Gue gak mau masuk dalam pancingan beliau. Ini bisa judi lu itu. Enggak judi. Enggak. Kita having fun aja. Udah itu pokoknya kita saksikan bersama-sama. Ya abang nggak berani. Pendapat Richard Lee. Abang nggak berani. Bukan, nggak boleh berjudi, itu nggak boleh berjudi. Dilarang. Ya udah saya anggap abang nggak berani, nggak apa-apa. Berani. Ya kalau berani. Gue bikin video TikTok aja dah, gue joget-joget untuk lo ya. Kalau gue kalah. Pakai celana dalam doang. Gimana? Nggak. Lah, segila-gilanya gue nggak pernah begitu kali ya. Ya udah bang. Abang Iya. kan jago tinju katanya bang. Iya. Jago tinju. Kalau abang main ke ring Bukan All-in tinju. Sports Show. Abang mau tantang siapa nih bang? Gue tantang Bang Hotman lah. Berani kan dia? Kalau gue nggak pakai tangan, gue pakai kaki aja. Wah. Bang Hotman gue pakai kaki aja. Iya. Berani nggak Bang Hotman? Ayo lo, hah? Gue langsung nantang Bang Hotman lo, gue nggak mau lawan yang lain. Bang Hotman. Iya. Bang Hotman pakai ring tinju. Iya. Tergantung Bang Hotman ntar mau gimana bisikin gue ya kan. Iya. Tolong tendangnya jangan kencang-kencang jadi. Oke bang. Terakhir bang, Ya. selesai acara kemarin ribut-ribut kemarin, abang ada ditegur nggak oleh Bang Rasman? Ngapain lu naik-naik katanya? Dinasihatin sih. Dinasehatin. Kenapa Dinda naik katanya? Kenapa? Ya aku ngeliat abang di aniaya gimana? Oh iya juga ya kata dia. Gitu. Tanpa ditegur. Oke bang, terima kasih bang sudah Oke, datang. oke, Teruslah kocak seperti ini bang. Karena Tapi yang gue senang sama Dokter Charlie cerdas. Nanyanya tuh cerdas jadi bikin suasana tuh hidup. Iya. Ini makanya gue masih mau datang ke Dokter Richard. Walaupun sempat ngambek gara-gara dia ngundang Gus Irfan gak bilang-bilang gue. Tahu-tahu Gus Irfan sama si Jindan diundang udah siaul gue gak dibilang. bang, aku tuh pengen undang abang terus. Kalau bisa tuh kita tuh punya program tetap kayak gitu dengan Bang Firdaus. Aneh. Gimana? Tim? Gak mau ah. Kita Ntar- buat program tetap ntar dengan lama-lama Bang garing. Firdaus.
Karena jawabannya itu benar-benar benar-benar luar biasa, Bang. Siap. Gak disangka-sangka kayak gitu. Alhamdulillah. Aku dapat insight terus. Makasih, Bang. Oke. Siap. Makasih banyak.